Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, saudara, pagi hari ini kita ada di rumah Tuhan dengan tubuh yang sehat, dengan penyertaan Tuhan dalam firman kita semua. Patut pada ibadah ini kita mengucap syukur pada Tuhan, memuji menyembah Tuhan, dan kita akan mendengar pesan-pesan Tuhan untuk kita semua pada ibadah pagi hari ini. Mari saudara, kita akan mulai kebaktian kita dengan doa. Saya undang saudara berdiri semua dan kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bahwa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Kalau kami boleh ada seperti apa yang kami ada pada pagi hari ini, itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami semua, keluarga kami, pekerjaan kami, apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Patut pada hari ini kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau dalam ibadah ini. Kami mendengar pesan-pesan Tuhan bagi kami semua. Ajar pada kami Tuhan, supaya kami boleh berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang selalu disampaikan kepada kami semua. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh hamba Tuhan yang akan melayani Tuhan pada hari ini. Banyak hamba Tuhan yang tergabung dalam Aser Kolektan, pemusik, WL Singer, tim AVD, dan juga hamba Tuhan yang akan memberitakan firman Allah. Urapi Tuhan dengan urapan khusus dari surga, sehingga pelayanan kami semua boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan dan memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Seluruh jemaat yang akan hadir juga Tuhan berkati, Tuhan kuasai dengan kuasa Roh Kudus, sehingga Tuhan kebaktian pada hari ini kuasa Roh Kudus beracara dengan kami semua. Kami merasakan hadirat Allah ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Berdoa untuk saudara-saudara kami dalam perjalanan antara mereka Tuhan. Tibakan di tempat ini, kumpulkan kami bersama, berkati kami bersama-sama. Terima kasih Bapa. Percaya Engkau sudah mendengar doa kami ini. Karena dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang mengasihi Tuhan, mari kita sama-sama katakan Amin. Amin. Shalom. 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 Ada sukacita di rumah Tuhan. Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya, kita boleh lihat kiri kanan depan belakangnya, katakan selamat hari Minggu. Dan saya yakin dan percaya bahwa kita hadir di sini untuk merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Kita mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan, karena kita adalah anak-anak yang sudah diberikan kuasa oleh Allah kita yang luar biasa. Ada amin? Amin. 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 Mohon. Datang untuk menyembah Allah kita yang luar biasa. Amin. Kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Semuanya katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Ku diberi kuasa.
kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Amin. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Kita tepuk tangan seperti ini, kawan. Kita yakin dan percaya bahwa kita semua sudah dipanggil keluar untuk menjadi anak-anak yang luar biasa. Amin. Mungkin hidup kita penuh dengan tantangan, tapi Tuhan yang berkuasa atas kita tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Amin. Semuanya katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Berikan kemuliaan yang paling dahsyat bagi Allah kita, come on. Allah yang luar biasa. Setiap sorak-sorai, setiap kemuliaan hanya bagi namanya. Mo. Kita katakan bersorak-sorai. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Katakan satu-satunya, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkit dan hidup. Oh, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya yang perlindungan dan pengharapan. Semuanya param pam 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 pam. Bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Tepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Oh, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita.
Param pam 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 pam. 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 Param pam 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 pam. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya yang perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya yang perlindungan dan pengharapan, yang perlindungan dan pengharapan, yang perlindungan dan pengharapan. Amin. Parang pam 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 pam. Parang pam 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 pam. Amin. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, panggilan-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau hari ini Tuhan, kami bisa ada di rumah-Mu Tuhan. Tujuan kami hanya satu, untuk memuji Engkau, menyembah Engkau, Allah yang luar biasa bagi kehidupan kami. Kemanapun kami pergi Tuhan, Roh-Mu ada. Dan Kau ada dalam kehidupan kami Yesus. Sungguh besar dan sungguh mulia Tuhan kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Worship you Lord Jesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sama-sama kita katakan, Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. berikan kemuliaan yang paling dahsyat bagi Allah kita. Bahkan seluruh pengabdian kami, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku,
bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar pengorbananku bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Oh Yesusku, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami, di dalam hidup kami. Kau Allah yang baik Tuhan, Kau Allah yang baik Yesus. We come to worship You, we come to worship You, Jesus, Jesus. We come to worship You, Lord. Sungguh besar Tuhan pengorbanan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh indah Tuhan apa yang Kau pikirkan tentang kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur kalau tangan-Mu yang luar biasa tidak pernah melepaskan kami, tidak pernah melepaskan kehidupan kami Yesus. Kami aman berada dalam tangan-Mu Tuhan. Kami aman berada dalam lindungan Engkau Yesus. Sungguh indah Tuhan hadir-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan kehadiran-Mu akan selalu Tuhan kami rasakan. Akan selalu Tuhan kami rasakan dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan Tuhan. Kau berikan kami hati yang rindu berikan terbaiknya bagi Engkau. Dan kami berdoa buat tangan-tangan yang mengelola keuangan dalam gereja ini. Supaya apa yang kami tabur hari ini bisa menjadi berkat yang luar biasa bagi orang banyak di sekeliling kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk.
Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Salam. Senang sekali pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama beribadah. Sebelum kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, mari kita akan masuk dalam doa. Bapak, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kalau pagi hari ini masih Tuhan berikan kesempatan, dengan tubuh yang sehat kami boleh hadir di rumah Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama memuji membesarkan nama Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama juga belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak, kami mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk persembahan dan perpuluhan yang sudah kami kembalikan kepada Tuhan, supaya Engkau juga memakai ini, memberikan tanggung jawab pada setiap pribadi yang Tuhan sudah pilih untuk boleh mempergunakan seluruh keuangan yang ada untuk membesarkan kerajaan Tuhan di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dalam segala kelemahan dan kekurangannya ini untuk boleh menyampaikan firman Tuhan dengan kata-kata yang jelas, dan ini boleh menjadi berkat buat kami semua. Berikan kami pencerahan supaya setiap kami mendengar firman Tuhan, ada sesuatu yang baru Tuhan yang boleh mengubahkan kehidupan kami, supaya kami boleh lebih lagi percaya dan taat di dalam kami mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa, bagi-Mu segala pujian, hormat, syukur, kuasa, kekayaan, kejayaan dan kemuliaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Setiap orang percaya kita katakan amin. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan hari ini saya beri judul Fisher of Men, penjala manusia. Nah, kalau Bapak Ibu saudara sekalian nanti melihat di dalam ayat-ayat yang akan saya bacakan, yaitu dalam Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-11, dan kalau yang masih ingat atau mencatat, Bapak Ibu saudara sekalian akan ingat bahwa ini pernah dibawakan. Ya, 7 Agustus 2022. Oleh siapa? Oleh Ibu Gembala ya. Jadi kadang-kadang kita mungkin mikir ini kok firman Tuhan kesana lagi. Kayaknya bosen ya. Udah dengar berapa kali gitu cerita ini. Nah, tapi saya ingin mengajak kepada kita semua untuk coba kalau semakin digali, firman itu semakin kaya. Ada aja gitu. Oh ya, dulu kok gak kepikir ya kayak gini. Oh dulu saya tuh nggak pernah nyangka ini tuh bisa begini, ya. Tapi kita akan bersama-sama belajar, ya, untuk melihat perikop dari biografi Rasul Petrus yang mungkin dalam 1 bulan ini akan dibahas, dan bagaimana Tuhan ya memanggil dia untuk menjadi salah seorang dari murid Tuhan yang pertama. Ya, saya akan bacakan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan ya, tidak akan terlalu cepat supaya kita bisa melihat, nanti saya akan ulang ketika menjelaskan bagian perikop ini. Pada satu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit lebih jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang
lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Berbahagialah barang siapa yang mendengar firman Tuhan, menyimpannya dalam hatinya, dan melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita membaca kisah di sini, kita akan menemukan 4 orang dari murid Yesus yang pertama. Di sana dikatakan ada Simon yang kemudian juga disebut Petrus. Ada Andreas saudaranya. Kemudian ada Yakobus anak Zebedius dan juga Yohanes saudaranya. Jadi ada 4 orang murid Yesus dengan latar belakang nelayan. Nah, kalau kita merenungkan, ya, kalau kita menyelidiki, kira-kira karakter atau sifat apa dari nelayan? Nah, tentu ya kita mikir nih, nelayan itu kira-kira sifatnya bagaimana sih? Nah, tentu yang pertama berani, betul nggak? Ya, kalau nggak berani, nggak mungkin dia berani untuk melaut. Ya, tengah malam mereka pergi sampai pagi hari ke tengah laut. Tentu akan menghadapi apa? Ya banyak tantangan. Namanya juga apa di laut? Ada badai, ada gelombang, dan itu mereka lakukan. Ya, satu berani. Kemudian apa lagi kira-kira? Ya, saling kebergantungan. Ya, jadi nggak ada nelayan yang pergi seorang diri, bawa jaring, nangkep ikan. Bener nggak? Nggak mungkin bawa perahu seorang diri terus ke laut, tengah malam sampai pagi seorang diri. Kalau yang perginya seorang diri, namanya bukan nelayan apa? Tukang mancing. Bener nggak? Ya, KKP pernah mancing, masing-masing kan? Ya, sendiri-sendiri bawa pancing. Pasti dapatnya ikannya juga ya satu-satu. Kalau nelayan bawanya jaring. Jadi dia pasti akan punya teman untuk bersama-sama melaut, menangkap ikan. Apalagi selain itu beriman, ya, percaya. Kenapa dikatakan beriman? Ya karena dia pergi dengan satu keyakinan bahwa dia pasti akan nangkep ikan. Ya, dia pasti percaya itu karena dia lakukan itu setiap hari, ya, setiap saat. Selama itu mungkin mereka pasti akan melaut dan mereka beriman, mereka percaya ya akan mendapatkan hasil. Apalagi ya tidak mudah untuk menyerah, betul nggak? Kalaupun malam ini gagal, ya mereka besok akan pergi lagi. Kalau besoknya gagal, mereka akan pergi lagi juga. Karena itu adalah apa? Pekerjaan mereka, kehidupan mereka sehari-hari adalah menangkap ikan. Ya, itu sifat atau karakter dari nelayan yang bisa saya pikirkan. Nanti kalau Bapak Ibu sekalian mau menggali lagi, mungkin ada lagi yang lain, ada lagi yang lain. Ya, dan Tuhan memilih murid-muridnya itu dari background nelayan. Jadi bukan kebetulan. Ya, karena memang Tuhan memilih mereka, Tuhan tahu ya karakter atau sifat dari para nelayan. Selanjutnya. Next slide please. Di mana kita bisa menemukan cerita atau kisah tentang Simon ini atau Petrus ini di dalam Alkitab. Ya, Simon atau Petrus ini tokoh perjanjian baru. Jadi pasti ada ditulis di perjanjian baru. Di mana kita bisa menemukan ini? Matius ada? Injil Matius? Ada. Markus ada? Ada. Lukas ada? Ada. Ya. Kemudian apa lagi? Kisah para Rasul ada?
Ada. Di Yohanes ada enggak? Ada. Di mana lagi? Galatia ada enggak? Ada. Kemudian di mana lagi? 1 Petrus dan 2 Petrus. Kalau ditanya, wah Pak Aven hebat nyahoan. Bapak Ibu sekalian sekarang mah gampang. Ya, buka Alkitab, search Simon di Alkitab kita. Nanti muncul tuh Simon. Tinggal dicatat aja ada di mana aja. Oh, ini Simonnya bukan Simon Petrus. Ya pilihin. Udah gitu cari Petrus. Sama-samain. Baru ketemu kan misalnya. Oh iya ya, gampang sekarang. Mau nyari apa? Ya. Semua ada, dan kalau kita mau belajar, kita mau mencari, saudara pasti akan ketemu. Ya. Google cukup pinter juga untuk memberi informasi kalau ada apa yang akan kita cari. Nah, jadi Injil Matius, Injil Markus mencatat tentang panggilan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang pertama. Tetapi Injil Lukas mencatat lebih detail. Ya, lebih jelas. Ya, tidak hanya dipanggil meninggalkan perahu gitu kan ya, kalau di Matius dan Markus enggak. Tadi kita sudah membaca, ya saya sudah bacakan buat kita semua, lebih detail sampai 11 ayat dari pasal 5 ini. Jadi kita lebih punya gambaran ketika Yesus memanggil murid-muridnya. Dikatakan dalam ayat yang ketiga, ya, setelah mereka mencari ikan semalam-malaman dan mereka tidak mendapatkan apa-apa, mereka sedang membasuh jalannya. Kenapa perlu dibasuh? Ya, supaya jalannya nggak rusak. Karena mereka akan pakai lagi untuk nanti mencari ikan di hari besoknya atau di malam nantinya. Jadi mereka persiapkan itu. Jadi mereka sudah ada di darat, sudah ada di pinggir pantai, sedang membasuh jala-jalanya. Nah, di dalam ayat yang ketiga dikatakan, ia atau Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Jadi enggak kebetulan, Yesus naik ke perahu Simon. Jangan mikir, tambah kebenaran, enggak ada yang kebenaran. Ya, Tuhan tahu apa yang dia lakukan. Ya. Dan menyuruh Simon, supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Kebayang Bapak Ibu Saudara sekalian, orang banyak ngikutin Yesus terus. Kemana Yesus pergi, mereka juga ikut. Ya, wah kebayang gitu kan, gimana ini? Ya, Tuhan Yesus luar biasa. Dia naik ke perahu, ya, minta Simon tolakkan perahunya. Ya, sedikit ke sana. Jadi apa? Orang kan gak bisa ya, kecuali mereka mau nyebur semua ya. Ya, mereka di pinggir pantai, Yesus naik ke perahu, duduk, ngajar firman Tuhan. Enak kan? Ya, luar biasa. Ya, Yesus ngajar sampai selesai. Setelah itu dikatakan apa? Setelah selesai, ayat yang keempat, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Ya, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Kebayang enggak? Orang banyak nih, habis diajar, habis mendengar firman Tuhan, ya, tiba-tiba Tuhan bilang sama Simon, tolakkan ya perahumu ke tempat yang dalam. Pasti Simon atau Petrus rada gimana ya, ngahuleng gitu. Ya, ini teh banyak Tuhan orang yang ngelihat, saya teh nelayan. Ini yang nyuruh siapa? Tukang kayu. Tukang kayu nyuruh nelayan hari yang tentu sudah siang, lebih siang kan? Ya, sudah mulai siang aja mereka sudah beres-beres. Ya. Membasuh jala. Setelah itu Yesus ngajar, pasti udah lebih siang. Kemudian disuruh ke tempat yang lebih dalam. Ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu. Waduh, kebayang kalau ya kita atau saya jadi Petrus juga. Ya, ini teh gimana sih? Ya, makanya
Saya ingat waktu hari Senin, waktu mempersiapkan firman Tuhan ini, saudara, saya harus minta maaf dulu ya untuk Bapak Ibu saudara sekalian kalau ada yang nge-WA saya atau yang terutama yang telepon saya. Enggak tahu kenapa ini si WhatsApp itu kayak enggak kedengeran. Jadi walaupun volumenya sudah di fullin, kalau enggak benar-benar didengerin itu suara telepon bukan, enggak akan kedengeran. Ya, jadi saya tuh waktu itu tuh sambil ngutak-ngutik kenapa sih? Ya jadi tiap ada yang telepon pasti miss aja. Ya, karena memang enggak kedengeran gitu. Ya. Waktu itu anak saya datang. Sampai gini, "Pak, mau enggak saya benerin?" Sudah saya sampai bilang gini, "Hei, papa kamu itu lebih pintar dari kamu." Ya, bukannya sombong, ya, saya gini-gini juga lulusan computer science. Ya, dari luar negeri lagi. Bukan dari universitas abal-abal lagi. Saya ngerti gitu. Ya, bukan karena kita, tapi ini si aplikasi yang mungkin ada sesuatu yang biasa kan kita suka update walaupun nggak minta ya, kalau otomatis dia update. Dan itu kan biasa ngubah ya. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu bisa telepon ke saya nih, ke WhatsApp, ya saya harus buka dulu WhatsApp-nya, harus dicari dulu, baru nanti muncul si teleponnya. Kan kelamaan ya. Apalagi kalau kita telepon nggak sabar. Ya, istilahnya pasti di hang up. Ini orang lila bisa ngangkat telepon. Lain lila, hese, neangana. Ya, jadi saya bilang gitu, makanya jawaban Simon Petrus sangat wajar, sangat normal. Ya, gini jawaban Simon Petrus. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Normal, sangat normal. Itu tukang kayu nyuruh saya nelayan seumur hidup, ya, di depan orang yang lagi nonton, suruh nangkep ikan, siang-siang lagi, di tempat yang dalam lagi. Ya, kan aneh. Ya, karena kan nangkap ikan itu bukan di yang dalam dan bukan siang-siang. Harusnya tengah malam ya atau pagi-pagi di tempat yang tidak terlalu dalam. Tapi ini mah aneh. Ya, mending kalau nggak ada orang, ditonton orang lagi. Nah, jadi wajar sekali apa yang dikatakan oleh atau jawaban dari Simon Petrus. Ya, next slide-nya. Apa yang terjadi? Ya, ini sungguh sangat menakjubkan. Ya, kalau kita baca ayat 6 dan 7. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, tadi saya katakan bahwa sangat menarik sekali. Dan rada aneh, ya memang kalau tadi disuruh pergi ke tempat yang dalam, tebarkan jala. Nah, kalau kita baca Alkitab kan selalu akan ada, misalnya kalau yang pakai teks ini kan ayat ini suka ada lagi cerita yang lainnya, yang tanda petik dua mirip atau paralel atau apa kan. Nah, jadi kalau saudara klik di sana nanti saudara akan dibawa tuh ke mana? Yohanes pasal 21. Ya, ini cerita yang mirip kejadiannya. Walaupun memang berbeda. Karena kalau yang tadi itu ketika Tuhan Yesus pertama mau memilih murid-muridnya, ya, dan Tuhan Yesus belum mati, ya. Yang ini yang di Yohanes 21, ini cerita tentang Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di Danau Tiberias, ya, ketika dia sudah bangkit dari kematian. Nah, di sana ditulis ada 7 orang. Jadi bukan 4 orang. Ada Simon Petrus, ada Andreas tadi, ada Yohanes, ada Yakobus dan Zebedius. Di sana juga disebut ada siapa lagi? Ada yang lain. Ada Thomas Didimus, ada juga Nathanael dan 2 murid yang lain. Itu dicatat di dalam Injil Yohanes pasal 21.
Nah, dalam ayat yang ke-6, kejadiannya itu ketika mereka sudah semalam-malaman cari ikan dan gak dapat apa-apa. Tiba-tiba Yesus di pinggir pantai itu, pinggir danau ini bicara. Tapi mereka gak tahu bahwa itu Yesus. Kan Yesus sudah mati. Nah, ini sudah bangkit, Yesus bertanya gini. Maka kata Yesus kepada mereka, ya, ketika ditanya, anak-anak apakah ada lauk pauk? Enggak ada. Ya, mereka masih sedang menjaring ikan. Yesus berkata begini, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ya. Simple. Ini nelayan sudah nyari ikan semalam-malaman sampai hari sudah pagi nggak dapat apa-apa. Tiba-tiba ini ada orang di pinggir pantai bilang, ada lauk pauk nggak? Nggak ada. Ya, terus bilang, tebarkan jalamu di sebelah kanan dan kamu akan di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Saya lagi ngebayangin waktu baca ini teh. Kayaknya kalau nangkep ikan teh nelayan teh baris, posisinya kumaha, terus kiri terus gitu sepanjang malam kiri deui sampai paginya. Ya, jadi ngebayangin saya ini posisinya kira-kira gini atau gimana sih? Ini cuman bilang tebarkan ke sebelah kanan perahu dan kamu akan peroleh dan dapatnya banyak pisan. Ya, luar biasa gitu sampai mau tenggelam juga kan? Ya. Nah, jadi buat orang yang nggak percaya mujizat, selalu kan bilangnya apa sih? Kabeneran. Ya itu mah kabeneran we. Ya, biasanya ke kiri terus, tiba-tiba ke kanan jadi menang gitu kan? Iya kan? Karena nggak percaya. Itu mah nggak mungkin kejadian. Ya, yang tadi pertama kita bicara di tempat yang dalam, betul? Ya, di tempat yang dalam, waktu ngejaring tadi yang di Lukas itu. Ya, ini bukan di tempat yang dalam. Ya, di tempat biasa nangkap ikan ya berarti hanya dekat-dekat aja, mungkin berarti dikatakan berapa mil gitu atau berapa kaki gitu kan. Dan terus dapat banyak. Ya, jadi nggak jauh-jauh amat gitu dari pantai, nggak harus ke yang tempat yang dalam. Beda. Ya, kontradiksi juga, tapi dua-duanya dapat. Nah, tentu ya sekali lagi buat kita ya mujizat. Ya, karena kita percaya gitu mujizat. Nah, tentu dari dua kisah ini ya, apa sih pelajaran yang kita dapatkan? Pelajaran apa yang kita dapat? Yang pertama, percaya, taat ya kepada firman Tuhan. Walaupun tidak masuk di akal. Ya, walaupun kelihatannya mustahil, impossible, ya, tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan percaya, taat aja. Ya. Yang kedua, ikan atau sama dengan berkat itu kan, ya, metafora ini, ikan atau berkat itu datang dari Tuhan. Itu terbukti kok, ya, terbukti. Semalam-malaman enggak dapat. Sekarang sekali mentaati perintah Tuhan dapat dan dapatnya banyak sekali. Jadi berkat itu dari Tuhan. Selanjutnya, tidak serakah. Ya, kita lihat ketika diberkati banyak dapat ikan, mereka panggil teman-temannya, ke sini, bawain. Bareng-bareng, jadi perahunya dua-duanya penuh. Ya, makanya tadi dikatakan sifat dari nelayan itu mau bekerja sama. Tehawek, tesarakah. Ya, jadi mau berbagi dengan teman-temannya yang lain. Tadi sudah kita baca di Lukas pasal 5 ayat yang ke-7. Jadi ya, ketaatan kepada Tuhan menghasilkan berkat yang luar biasa
banyaknya. Ketaatan kepada Tuhan sekali lagi mendatangkan berkat yang luar biasa. Ya, jadi kalau kita mikir tadi ini ikan bisa datang, bisa ngumpul, disuruh usaha. So, halo, yang gak percaya mujizat, itu ikan yang satu bisa ngumpul di tempat yang dalam, yang satu lagi bisa ngumpul di sebelah kanan perahu. Kan beda, situasi, kondisi beda. Ya. Siapa yang ngirim? Siapa yang ngutus ikan? Siapa yang ngutus berkat? Ya pasti Tuhan lah. Ya kan? Saya ingat jadi kesaksian dari seorang bapak di KKP Selasa kemarin. Beliau bersaksi gini, saya minta izin sama ketua untuk 2 bulan gak ikut ibadah. Kenapa? Ada proyek besar. Jadi dia mikir, ya bapak ini mikir dengan melakukan proyek ini dia bisa dapat ya nanti keuntungan yang besar. Nah, jadi enggak karena untuk mengerjakan hal itu dia harus meninggalkan ibadah KKP gitu kan. Pikirannya gitu. Ya udah supaya proyeknya bisa berhasil. Dan kalau ikut ibadah enggak bisa. Karena butuh waktu untuk mengerjakan itu. Beliau bersaksi setelah 2 bulan ya ternyata apa yang dipikirkan, berkat yang bakal didapat ya ternyata enggak. Ya, malah yang ngasih proyek dikejar-kejar suruh bayar gak susah nih. Ya. Udah kerja keras. Bahkan udah enggak ibadah KKP ya demi untuk hasil berkat itu. Tapi ternyata hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Ya, makanya sekali lagi berkat itu dari Tuhan. Ya, kita mau bekerja sekeras apapun, ya, serajin apapun, ya, kalau bukan dari Tuhan, enggak mungkin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Secara teori kita bisa. Makanya nanti baca coba di mana Yakobus 4 itu ya, mau perencanaan, mau apa. Dan saya bersyukur gitu untuk ya Bapak ini yang masih diberikan kesadaran oleh Tuhan bahwa kamu salah loh, kamu nggak boleh begitu loh lain kali. Tetap Tuhan harus jadi yang utama. Tuhan harus jadi yang pertama. Ya, saya nggak ada waktu untuk nanti sebenarnya saya ingin bersaksi. Ya saya orang yang tanda petik 2 cukup ekstrim. Ya, jadi nggak mau ninggalin ibadah hari Minggu, ada acara apa, pokoknya gitu ibadah heula. Ya, sampai waktu SMP itu atau SMA itu saya nggak pernah ikut pelajaran tambahan. Saya bilang saya mau lain komunis, waktunya barengan sama ibadah, saya mau ibadah dulu Ya, jadi nggak ikut udah. Ya, jadi kadang-kadang kita mau nggak mau gitu harus percaya bahwa Tuhan yang utama. Nah, sekarang apa reaksi dari Simon Petrus? Ini tentu harus menjadi pelajaran juga buat kita semua. Ya, ketika setelah dia mendapatkan ikan sebanyak itu memanggil teman-temannya, apa yang dikatakan oleh Simon Petrus di ayat yang ke-8? Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Ya. Tadi mungkin yang pertama guru, sekarang jadi Tuhan. Kalau yang di bahasa Inggris sebelumnya master, sekarang jadi Lord. Ya, dia menyadari ya bahwa yang berbicara dengan dia itu bukan orang sembarangan. Ya. Dikatakan mungkin kalau bahasa asing itu yang kedua itu kurios gitu ya, Tuhan. Ya, yang maha besar. Karena dialah pencipta alam semesta ini. Dia yang memberi berkat, dia yang mengutus ikan. Ya, bukan orang mikir wah, itu mah kayak zaman sekarang tuh ada namanya fish founder. Fish founder itu untuk ngedeteksi di mana ikan banyak. Ya, itu kalau sekarang nelayan kan pakai gitu kalau yang canggih-canggih ya. Jadi ada kayak sonar gitu terus tahu ikan teh ngumpulnya di sana. Ya, kalaupun itu berarti Tuhan kita kan canggih ya.
punya pendeteksi di mana ikan yang banyak gitu. Ya mujizat bukan, tetap ya mujizat. Ya. Nah jadi mari ya kita tetap mengutamakan Tuhan. Taat dengan firman Tuhan. Ya. Jadi jangan kita berpikir wah bakal untung, wah bakal dapat banyak. Nanti jangan-jangan alih-alih untung, saudara buntung. Ya. Tetap ya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memberkati. Nah, kisah dari panggilan Petrus ini adalah sebuah metafora. Jadi penggambaran, karena sebetulnya ikan itu kan jiwa. Ya. Ikan itu adalah orang-orang jiwa-jiwa yang nanti akan dijaring, ditangkap melalui pelayanan dari Rasul Petrus. Silakan nanti dibaca bagaimana luar biasanya Rasul Petrus, dibaca kisah para rasul setelah Roh Kudus dicurahkan, wah dahsyat. Ya, nanti kalau saudara ingat kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan itu tidak ada dalam siapapun juga kecuali di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada anak manusia yang olehnya kita bisa diselamatkan. Itu dari Petrus. Ya, wah luar biasa. Di mahkamah agama mau di penjara, mau apa dilawan semua. Ya, karena dia tahu ya siapa Tuhan yang sudah memilih dia. Sekali lagi ya, jiwa-jiwa itu dikirim oleh Tuhan. Kita hanya melayani. Kita bersama-sama melayani. Ya, bukan seorang diri tapi bersama-sama. Untuk apa? Untuk menangkap jiwa-jiwa bagi Tuhan. Tapi bukan karena kita, karena Tuhan yang mengirimkan jiwa-jiwa. Makanya jangan kecewa kalau melayani terus aduh kayaknya saya nggak dapat apa-apa ya. Nggak ada orang yang mau percaya dan sebagainya. Bukan urusan kita. Ya, karena Tuhan yang bisa menggerakkan jiwa-jiwa. Tugas kita hanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bersaksi dengan kehidupan kita. Ya, itu tugas kita. Beberapa pertanyaan yang perlu untuk kita renungkan. Ya, sudahkah kita mengizinkan perahu kita untuk dipinjam, untuk dipakai oleh Tuhan Yesus? Perahu kita bisa apa saja? Tempat pekerjaan kita, tempat usaha kita, ya kan? Apalagi di mana aja yang menjadi perahu kita? Ya, apakah kita sudah membiarkan atau mengizinkan Yesus untuk naik, untuk memakai perahu kita? Yang kedua, maukah kita menyerahkan perahu kita kepada Tuhan untuk bertolak ke tempat yang dalam? Ya mungkin kita bilang, ya udah sih, mau enggak untuk masuk ke tempat yang dalam bersama dengan Tuhan? Jadi enggak ragu-ragu setengah-setengah lagi. Langkah pertama dari Petrus sudah baik. Dia mau membiarkan Tuhan naik. Tapi melalui langkah itu, langkah yang kedua Tuhan bilang, tolakan ke tempat yang lebih dalam atau ke tempat yang dalam. Mau enggak? Ya, kalau kita merasa, oh saya udah kok, perusahaan saya, pekerjaan saya, ya apalagi ibu-ibu dapur saya dan sebagainya, ya saya sudah kok, ya mau dipakai oleh Tuhan. Mau enggak lebih dalam lagi untuk melayani Tuhan? Yang ketiga, Tuhan Yesus atau ikan atau berkat yang menjadi yang terutama bagi saudara semua, bagi kita juga, bagi saya juga, ya. Mana yang lebih utama? Ikannya, berkatnya atau Tuhannya? Karena kita tentu melihat atau banyak mendengar bagaimana orang yang sudah diberkati, ya, kemudian bilang, maaf Tuhan, saya nggak ada waktu. Sekarang mah saya sibuk, ya. Boro-boro untuk datang Tuhan.
ya, nggak bisa ditinggalin. Ya, bisnis saya besar, ya di mana-mana. Ya, jadi mana yang lebih penting? Dan tentu kita bersyukur, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Petrus dan juga teman-temannya yang lain mengambil satu keputusan yang paling tepat. Ya, apa? Di dalam ayat yang ke-11. Dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Jadi bukan ikannya, bukan berkatnya yang utama, yang terutama buat mereka, tapi Yesus yang terutama. Biar kiranya kita juga sama. Ya, karena apa yang terjadi kepada Simon, kepada Petrus, itu juga merupakan satu gambaran terhadap kehidupan kita. Ya, supaya kita juga merespon yang sama seperti yang dilakukan oleh Simon Petrus. Dan saya percaya ketika kita mau taat kepada Tuhan, ya, percaya dan taat kepada Tuhan sebagai tanggung jawab di dalam kehidupan kita. Dan kita serahkan. Ya, dan kita percaya bahwa Tuhan juga akan melakukan bagiannya yang terbaik. Karena Dia Allah Maha Kuasa, Dia Allah Maha Tahu. Ya, Dia tidak mungkin akan membiarkan meninggalkan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua pagi hari ini. Mari kita akan berdoa. Betapa kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Untuk kami Tuhan diingatkan pagi hari ini. Agar kami boleh belajar, percaya dan juga taat sebagai tanggung jawab kami di dalam kami menjalankan kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih karunia-Mu, buat keselamatan yang sudah Engkau berikan kepada setiap kami. Dan biarlah pagi hari ini kami semakin menyadari, untuk kami boleh menyandarkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, berkat itu dari Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau melihat setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Ataupun mungkin mereka yang akan mendengarkan ini melalui channel YouTube. Bapak Engkau yang bekerja dengan luar biasa. Engkau yang sudah memanggil, memilih Simon Petrus dan juga murid-murid yang lain. Engkau juga Tuhan memanggil dan memilih setiap kami. Terima kasih Bapak untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami boleh senantiasa diingatkan akan kebenaran firman Tuhan dan tanggung jawab kami sebagai orang-orang percaya di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, bagimu segala pujian, hormat, syukur, kuasa, kekayaan dan kejayaan dan kemuliaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Saudara, dalam Biblical Night bulan Juli sampai September kita memiliki seri baru, yaitu Purposeful Professional Life. Dalam seri ini, kita akan membahas prinsip-prinsip Alkitab tentang bekerja dan penerapannya di dalam dunia kerja. Seri pertama, tanggal 18 Juli, akan diberi judul Scriptural Work Values. Kemudian, seri kedua, tanggal 15 Agustus, akan diberi judul Redemption of Vocation. Seri ketiga, tanggal 19 September, akan diberi judul Christian Professional Values. Untuk seri yang pertama, yang berjudul Scriptural Work Values, kita akan mempelajari tentang bagaimana pandangan Alkitab tentang pekerjaan. Dalam materi ini, kita akan belajar tentang prinsip-prinsip yang Allah tetapkan tentang pekerjaan. Pertemuan akan diadakan secara online, via Zoom Gereja Rehoboth, tanggal 18 Juli 2024, pukul
pukul 7 malam. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan. Dan bulan ini adalah kita belajar dari kehidupan Rasul Petrus. Ya. Saudara, pengumuman pertama adalah bulan ini adalah bulan di mana Gereja Rehoboth lahir. Tanggal 27 Juli. Tahun 47. Jadi tahun ini sudah berusia 77 tahun. Nah saudara, kita akan bersuka cita, akan mengucap syukur atas berkat Tuhan yang begitu besar untuk gereja kita, untuk keluarga besar Gereja Rehoboth, untuk kita semua. Dan itu kita akan bersama-sama akan mengadakan satu kebaktian istimewa pada hari Minggu terakhir bulan ini. Ya, tanggal 28. Kita akan mulai sekarang, ternyata sudah banyak persiapan-persiapan untuk hal itu. Kita doakan supaya semuanya boleh berjalan lancar dan pada saat itu kita boleh mengucap syukur pada Tuhan bersama-sama atas berkat Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita semua, sama Gereja Rehoboth yang kita kasihi. Kedua, saudara, bulan ini PGPK itu perkumpulan gereja, persatuan gereja dan perkumpulan Kristen. Itu mengadakan bakti sosial. Bakti sosial itu yang diadakan yaitu memberi pengobatan untuk masyarakat di Kota Bandung. Dan bulan ini ada 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Babakan Ciparai, Kecamatan Cisendo, dan tanggal 10 Juli, hari Rabu, itu Kecamatan Regol. Gereja Rehoboth ada di Kecamatan Regol. Dan PGPK itu seluruh gereja-gereja di Kota Bandung dan perkumpulan Kristen. Itu akan mengadakan bakti sosial bertempat di Gereja Rehoboth. Nah, supaya kita tahu, dan saudara-saudara bukan hanya tahu, tetapi saudara kalau saudara memerlukan ya di dalam ya bantuan untuk kesehatan pada waktu itu, silakan saudara. Kegiatannya akan dimulai jam 9 sehingga jam 4 sore. Kok lama-lama amat? Ya saudara, oleh sebab yang diperiksa itu akan datang 500 orang di Kecamatan Regol ini. Jadi itu sudah diumumkan di masyarakat melalui RT RW. Pada tanggal 10 ada bakti sosial di Gereja Rehoboth. Nah, saudara-saudara, sebagai anggota, kita semua sebagai anggota Gereja Rehoboth, kita semua tentu diberikan kesempatan untuk datang. Tentu pada saat itu saudara sudah diatur bahwa masyarakat yang akan datang mereka akan ditanya, kamu dari mana? Dari RT berapa? Dari RW berapa? Karena pasti mereka catat saudara ya. Nah pada saat itu kalau saudara datang ya pasti kita
kebanyakan kan tidak tinggal di Kecamatan Regol. Kita tinggal di mana-mana, di seluruh kota Bandung. Nah, saudara tinggal datang, saudara bilang, saya anggota gereja Rehoboth. Nah, kalau dia tanya, ya tentu kalau tinggal alamat kita berbeda-beda, bukan di sekitar sini. Dan memang tanggal 10 itu dikhususkan untuk Kecamatan Regol. Kita, saudara dapat kesempatan untuk hadir, kalau saudara perlu ya dibantu. Tanggal 10 ya, itu hari Rabu. Mulai jam 9 sudah datang, kalau ditanya, saya anggota gereja Rehoboth. Gitu ya. Nah, jalan masuknya tidak lewat depan, pintu depan ini, lewat pintu tempat parkir motor. Sudah tahu ya. Di sini ada bangunan, ada bangunan. Terus di situ dulu ada rumah makan Pungkur yang sekarang Texas. Sebelum itu sebelah sini itu ada jalan ke belakang. Pasti saudara tahu. Jalan untuk parkir motor. Nah, saudara masuk di situ karena pendaftaran ada di situ. Setelah itu kegiatan akan dilakukan di lantai 1 gedung F. Lantai 1 gedung F. Karena kebayang saudara 500 orang. Ya. Pasti dulu gitu ya. Nah, saudara, jadi saudara bisa sesuaikan dengan waktu saudara karena itu akan sampai jam 4 sore. Jam 9 sampai jam 4 sore. Ya. Kegiatannya ada di dalam. Baik. Saya kira cukup itu pengumuman. Kalau saudara mungkin akan bertanya, silakan. Saudara bisa bertanya pada kami atau pada Bapak Stephen ya, yang mengkoordinir ini semua. Baik, terima kasih untuk perhatian saudara. Mari kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih untuk seluruh ibadah ini. Maka kami sudah mendengar, memuji, membesarkan nama Tuhan, menyembah Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan, di mana kami dapat pelajaran yang sangat indah melalui kehidupan Rasul Petrus. Mari Tuhan, supaya kami bukan hanya mengerti dan kami senang untuk mendengar, tapi kami mau melakukan itu dalam kehidupan kami. Dan kami boleh mendapat segala sesuatu yang seperti apa yang dialami oleh Rasul Petrus dan teman-temannya. Mari Tuhan, kami percaya Engkau sendiri akan memberkati kami semua. Kami tetap berdoa Tuhan untuk pemerintah kami yang akan terjadi transisi dalam pucuk pimpinan. Engkau sendiri akan tolong sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar dan bulan Oktober itu boleh terlaksana dengan baik. Untuk pemilihan kepala-kepala daerah juga Engkau sendiri akan tolong sehingga boleh berjalan dengan aman. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk kegiatan tanggal 10 Juli akan datang. Engkau sendiri akan pimpin sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dengan pimpinan Tuhan. Kami bisa berdoa Tuhan untuk saudara-saudara yang sudah memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Tuhan ajar pada kami, setelah kami memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal bagi kami semua. Makasih Bapa, kami serahkan untuk seluruh anggota gereja Rehoboth Jemaat Davis Satika. Engkau sendiri akan tolong Tuhan. Semua keperluannya, semua Tuhan, keperluan apapun juga. Kami percaya Engkau adalah Allah yang maha tahu. Dan Engkau akan menjawab semua kebutuhan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami akan masuk dalam minggu yang baru, berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya kami tidak berjalan sendiri, tapi Engkau menyertai kami.
baik kami secara pribadi, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, dan pendidikan anak-anak kami semua. Terima kasih Bapak. Percaya Tuhan sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadiratnya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Amin. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Amin. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Saudara, dalam Biblical Night bulan Juli sampai September kita memiliki seri baru, yaitu Purposeful Professional Life. Dalam seri ini, kita akan membahas prinsip-prinsip Alkitab tentang bekerja dan penerapannya di dalam dunia kerja. Seri pertama, tanggal 18 Juli, akan diberi judul Scriptural Work Values. Kemudian, seri kedua, tanggal 15 Agustus, akan diberi judul Redemption of Vocation. Seri ketiga, tanggal 19 September, akan diberi judul Christian Professional Values. Untuk seri yang pertama, yang berjudul Scriptural Work Values, kita akan mempelajari tentang bagaimana pandangan Alkitab tentang pekerjaan. Dalam materi ini, kita akan belajar tentang prinsip-prinsip yang Allah tetapkan tentang pekerjaan. Pertemuan akan diadakan secara online, via Zoom Gereja Rehoboth, tanggal 18 Juli 2024, pukul 7 malam. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.